Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aninda Nurfaridsyah dari kelas 7 EGD, Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pembakaran. Apa itu teknik pembakaran? Teknik pembakaran merupakan salah satu cabang ilmu termofluida terapan yang digunakan untuk menyelidiki, menganalisis, serta mempelajari tentang proses pembakaran, bahan bakar, serta sifat dan kelakuan nyala api. Selanjutnya yaitu adalah pembakaran atau combustion. Terdapat banyak definisi terkait dengan pembakaran. Secara umum, pembakaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan reaksi kimia antara material mampu bakar atau combustible dan oksigen yang terkandung di dalamnya. Definisi lain mengatakan bahwa pembakaran adalah suatu transisi dari bentuk tidak reaktif ke bentuk reaktif di mana stimuli eksternal menyebabkan terjadinya suatu proses termokemikal yang diikuti oleh transisi sangat cepat ke pembakaran yang stabil. Stimuli dari pembakaran sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu energi termal, energi kimia, dan energi mekanis. Namun demikian, semua definisi dari pembakaran mengarah pada penekanan akan pentingnya reaksi kimia yang terjadi, di mana pembakaran mengubah energi yang tersimpan dalam ikatan kimia menjadi panas atau heat yang dapat digunakan dalam berbagai macam aplikasi. Sehingga terdapat 2 variabel penting dalam proses pembakaran, yaitu reaksi kimia antara bahan bakar dan oxidizer, serta adanya pelepasan energi panas atau reaksi bersifat eksotermis. Segala jenis pembakaran memerlukan 3 elemen agar pembakaran tersebut dapat berlangsung. Elemen-elemen tersebut adalah bahan bakar atau fuel, oksidan atau oxidizer, seperti oksigen dan sumber panas source of heat. Jika ketiga jenis elemen ini dikombinasikan di lingkungan yang layak, maka akan terjadi pembakaran. Dan sebaliknya, jika salah satu dari ketiga elemen ini tidak ada, maka pembakaran tidak dapat berlangsung. Dalam kasus kebakaran hutan, bahan bakar datang dalam bentuk material tanaman hidup ataupun mati, seperti pohon dan puing-puing kayu. Oksigen berasal dari atmosfer, dan panas berasal dari sumber pengapian seperti petir. Bahan bakar adalah semua substansi yang melepaskan energi ketika dioksidasi, sedangkan oxidizer adalah semua substansi yang mengandung oksigen, contohnya adalah udara, yang bereaksi dengan bahan bakar. Jenis bahan bakar yang dapat digunakan untuk melakukan inisiasi pembakaran sangat banyak, mulai dari gas hidrokarbon dengan rantai karbon paling sederhana, sampai pada benda padat dengan nilai berat molekul yang tinggi dari kompleksitas kimia yang rumit. Semua bahan bakar tersebut akan terbakar dalam suatu kondisi pembakaran yang sesuai, bereaksi dengan oksigen dari udara, menghasilkan produk pembakaran, dan melepaskan panas. Reaksi pembakaran biasanya terjadi dalam suatu fraksi kecil dari volume yang tersedia di dalam zona reaksi atau nyala api atau flame. Ini adalah tipe reaksi yang cepat. Terdapat reaksi pembakaran menengah atau intermediate yang dapat menghasilkan suatu partikel-partikel berpendar dan memberi warna pada nyala api. Pembakaran juga mungkin terjadi dekat dengan permukaan katalitik pada temperatur rendah, dikenal dengan tipe pembakaran lambat. Bahan bakar yang ditelaah dalam tinjauan pembakaran dapat merupakan bahan bakar gas, cair, atau padat. Contoh bahan bakar padat berupa batu bara, kayu, kertas, kain, dan lainnya. Untuk contoh bahan bakar cairan yaitu minyak tanah, bensin, alkohol, dan gasolin. Dan untuk contoh bahan bakar berupa gas, yaitu seperti LPG, LNG, dan hidrogen. Selanjutnya yaitu adalah pembakaran 3T. Tujuan dari pembakaran yang baik adalah melepaskan seluruh panas yang terdapat dalam bahan bakar.
Hal ini dilakukan dengan pengontrolan 3T pembakaran, yaitu pertama adalah temperatur, suhu yang cukup tinggi untuk menyalakan dan menjaga penyalaan bahan bakar. Kedua adalah turbulence atau turbulensi, yaitu pencampuran oksigen dan bahan bakar yang baik. Dan ketiga, time atau waktu yang cukup untuk pembakaran yang sempurna. Yang terakhir adalah nyala api atau flame. Nyala api yang terbentuk dari proses pembakaran sampel minyak merupakan fenomena yang terjadi dalam fase gas. Karena proses pembakaran baru terjadi apabila campuran udara dan bahan bakar sudah berada pada fase yang sama, yaitu fase gas. Sehingga pembakaran yang menghasilkan nyala api dengan bahan bakar cair dan padat harus didahului dengan proses perubahan fase bahan bakar menjadi fase gas untuk dapat bercampur dengan udara. Untuk bahan bakar cair, proses ini pada umumnya berupa penguapan sederhana dari hasil pendidihan pada permukaan bahan bakar. Pada dasarnya, vaporisasi dari bahan bakar cairan hanya akan terjadi pada tingkat temperatur permukaan tertentu dari cairan itu sendiri. Selanjutnya, uap mampu bakar hasil vaporisasi tersebut akan bercampur dengan oksigen yang terkandung di dalam udara untuk membantu campuran yang dapat terbakar. Udara merupakan oxidizer alami di mana pada keadaan normal memiliki kandungan oksigen sebesar 21%. Setelah bahan bakar berubah fase menjadi gas dan bersifat mudah terbakar atau volatil, bahan bakar akan dengan mudah bercampur dengan udara sebagai oksidator. Kemudian, ketika reaksi campuran udara dan bahan bakar sudah cukup panas, nyala api akan terbentuk sebagai tanda terjadinya proses pembakaran dengan atau tanpa pemantikan menggunakan electrical spark igniter. Baiklah, sekian penjelasan mengenai teknik pembakaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.